Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah Bu, lumayan melelahkan. Ya, Ini kan kemarin tahu Pak Bu. Hendra nanya sama saya bersedia apa enggak jadi observer ya. Oh iya ya, yang untuk tugas Kan DK gitu ya Bu ya. semalam kan saya sudah kirim formatnya untuk Mm, penilaian ya. ya, udah beberapa Oh, ini sih udah beberapa poin udah saya pelajari Bu. oke. Mm, Jadi sekarang sih saya sebenarnya datang untuk kegiatan sekarang itu mm. ingin membahas tentang terkait rubriknya gitu. Tapi Oh iya rubriknya ya, memang ada yang tidak disetujui ya. Kan kemarin saya ngirim ada 5 poin kalau nggak salah ya untuk rubrik penilaiannya. ya. Mm-mm. Nah, Empat Bu, empat tentang Bu kalau nggak rubrik salah. Kalau yang per itu. 4, Ya empat. 5 poin isi Ya. rubriknya. Oh iya isi rubriknya. Oke Ya, siap. isi rubrik yang Hmm. untuk kegiatan kamu observasi besok Oh nih. ya, Kan yang pertanyaan pertama itu apakah sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Itu kan yang pertanyaannya ya. oh iya ya. Mm, Terus mm, bagaimana Bapak besok memberikan pertanyaan berbobot kepada koci? Serius ya. kalau salah untuk kocinya besok? Nah, Betul, Bu. oh iya, betul Lestari. Kemudian bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan sebagai coach? Ya, ya. Terus apakah coaching yang Bapak lakukan menerapkan prinsip-prinsip coaching yang berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, yang gitu ya? Ya, betul Bu. Nah, dari rubrik-rubrik tersebut nih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Iya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan untuk kegiatan besok, Pak? Kayaknya sih saya lebih ingin menekankan ke kemitraan ya Bu ya. Kemitraan. Ya, Hanya itu aja ya? ya. Satu aja dulu Bu, paling digali dari Satu satu. saja. Satu dulu kemitraan, paling nanti kalau misalkan memang memungkinkan lari ke proses kreatif ataupun memaksimalkan potensi yang ada di koci tersebut gitu Bu. Oh, ya, siap. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana atau bagian kompetensi mana yang secara spesifik kan tadi ada ingin apa? Yang ingin spesifik yang ingin diobservasi. Oh iya, yang ingin kompetensi yang spesifiknya ya Bu ya. Yang tadi Bu paling tadi kemitraan Bu, kalau lebih spesifiknya Bu. Kemitraan yang Iya, lebih spesifiknya. Oh iya, siap. Terus yang selanjutnya, Ya. indikator apa? Nah, indikator apa yang ingin dicapai sebagai coach dari kompetensi tersebut? Jadi kalau tadi kan saya mencoba menekankan untuk mengembangkan kompetensi di bidang apa ya, di bidang kemitraan ya Bu ya. Salah satunya mungkin indikatornya jadi tercipta suasana yang memang antara coach dan coachee itu lebih apa ya Bu, lebih intern, lebih hangat dan lebih apa ya, tidak terpaku jarak dan waktu gitu, kayak kesenjangannya itu nggak ada gitu Bu. Lebih enak untuk berceritanya juga gitu. Sampai sehingga akhirnya nanti si coachee ya, si coachee-nya juga ceritanya juga lebih luas, lebih leluasa gitu Bu. Oh gitu. Ya. Jadi ceritanya nanti lebih nyaman. Oke, Iya, benar, siap. Itu saja sih yang ingin ditanyakan untuk besok. Saya bahan utama untuk besok saya observasi. Ya. Mudah-mudahan acaranya besok lancar ya. Amin. Terima kasih Bu Sri Alfa. Itu saja ya, Pak Hendra. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra. Wah, saya nengok Wari. Ya, waalaikumsalam. Pak, Ada apa nih? mau ngobrol. Sibuk nggak? Oh, ya boleh. Sini duduk. Saya Bu ya. Duduk ya Pak. Duduk dulu sini.
Lagi ngerjain tugas saya. Oh, belum. enggak nanya. Oh. Pak. Saya yang Maaf. Iya, ada apa, Bu Ari? Iya, saya mau ngobrol nih, Pak. Tapi kalau nggak mengganggu. Iya, boleh lah. Serius nih? Iya, silakan. Iya, saya kan Kenapa? Aduh, gimana ya, Pak? Kan saya ngajar kelas 6 nih. Iya. Karena ngajarnya di gunung, jadi sering banget nih hari Sabtu tuh banyak sekali siswa yang nggak masuk. Iya. Aduh, saya udah berbagai cara gitu, kayaknya tuh nggak nemu solusinya gitu. Kalau mau didatengin juga jauh-jauh. Oke. Jadi Ibu kesini itu punya permasalahan ya. Iya. Permasalahan. Nah, bahwasanya di sekolahan itu tiap hari Sabtu siswa banyak yang bolos gitu. Banyak yang bolos sih, bolos. bolos kan berarti berangkat terus pulang. Ini Ya. mah nggak bolos, masuk ya? emang nggak masuk. Nggak masuk. Iya. Jadi sebelumnya gini ya Bu ya, kita buat kesepakatan dulu ya. Ya, Kita buat iya. kesepakatan dulu di sini. Ibu akan melaksanakan coaching ya bersama saya di sini gitu. Nanti bahwasanya final nanti tujuannya itu supaya ada hasil tujuan yang memang jadi penyelesaian nanti permasalahan itu ya. Iya. Oke, kita sepakatin dulu ya. Sip. Oke. Tadi Ibu sempat mengangkat permasalahan bahwa ada anak yang tidak masuk di hari Sabtu. Gitu, di hari Sabtu. Memang kejadian itu tuh sudah berapa lama? Sudah lumayan, sekarang berapa bulan ya? Hampir, pokoknya 1 semester lebih lah. Ya, 1 semester. Wah, lumayan, lama Iya. juga. 1 semester. Nah, terus setelah Ibu analisis itu, kira-kira kejadian tersebut itu memang rutin atau ada momen-momen tertentu? Rutin iya, ada momen iya. Jadi rutinnya sih sebenarnya di hari Sabtu ya. Ya, Di rutin hari dari Sabtu itu rutin. Paling masuk dari seluruh siswa tuh 30%. 30% siswa. Nah, tapi kalau ada momen-momen seperti hajatan itu udah tinggal 10% yang lumayan. masuk sekolah. Ngomong berapa siswanya? Siswanya 30 di 30. kelas 6 itu. Berarti kalau bukan yang main dikit. Cuma 10. Iya, main Enggak sih 10. Iya, Enggak main ada dikit paling juga ya. 5. Iya. Ya, jadi bisa jadi permasalahan juga sih. Tapi setelah itu pernah ini nggak Bu, pernah konsultasi dengan kepala sekolah atau rekan yang lainnya? Pernah Ya. ke kepala sekolah. Ke teman-teman juga pernah, karena kan saya tuh kan termasuk guru pendatang ya, Iya. bukan guru domisili di situ. Makanya sering ngobrol sama teman, sharing sama kepala sekolah, kenapa seperti itu Ya. gitu. Nah, terus dari kegiatan sharing itu kan, sharing bersama kepala sekolah dengan rekan yang memang ada di sekitar situ ya, sekitar situ. Kira-kira ada nggak hal yang Ibu dapat, poin-poin yang Ibu dapat dari pembicaraan antara Ibu dengan kepala sekolah atau yang lain dengan rekan? Iya, dari obrolan sama rekan-rekan gitu, sharing, terus dari kepala sekolah gitu, ternyata memang apa ya, dibilang kebiasaan atau budaya anak gunung tuh, jadi kalau ada yang hajatan itu kayak pestanya mereka gitu. Oh iya, Jadi sering ikut andil juga begitu mungkin ya? andil menghibur tim hore Iya. gitu. Padahal nyuguhin juga enggak gitu, tim hore aja Iya. gitu. Karena kan kalau hajatan di gunung itu pasti ada hiburan, entah itu dangdutan atau golek atau rebanahan gitu, ataupun cuman musik doang. Mereka rela nggak sekolah demi ikut orang tuanya kondangan gitu. Itu di momen-momen. Cuman kalau di hari Sabtu itu seringnya karena orang tuanya itu kan bukan mayoritas, hampir semua, sama aja ya, mayoritas hampir semuanya pegawai buruh petik teh. Jadi ada yang memang Sabtu itu nggak masuk kan, jadi kesempatan mereka ikut orang tuanya gitu, entah itu jalan-jalan, entah di rumah. Pernah saya home visit nggak masuk, anaknya nggak masuk, saya home visit, ternyata ngapain jagain adeknya, padahal ada orang tuanya di situ. Kan sesuatu yang kayak apa ya, nggak ini banget gitu. Nggak seharusnya. Iya betul, kayak gitu Pak Hen. Jadinya aduh sayang banget. Oke. Tadi saya sempat menyimak ya pembicaraan Ibu
Ibu itu tadi ada beberapa hal yang Ibu utarakan tadi. Dari beberapa hal yang Ibu utarakan tadi, kira-kira bisa diambil poin-poinnya nggak penyebab si anak itu tidak masuk? Penyebab gak masuknya Iya, itu ya. dari yang tadi kita bicarakan kan tadi sempat dengan bicara panjang lebar, terus ada kira-kira kan kita bisa narik kesimpulan nih. Kira-kira poin-poin yang memang jadi urgensi si anak tersebut tidak masuk itu apa saja? Kalau underline-nya sih kayaknya yang itu ya. Lebih banyak sih di hari Sabtunya ini kan. Tapi kalau apa sih momen-momen tertentu kan nggak setiap Sabtu ya. Kalau di setiap Sabtu itu biasanya entah itu alasan dia atau dari orang tuanya gitu. Jadi memang kalau hari Sabtu tuh kayak yang nggak usah sekolah aja gitu. Oh, itu mungkin dari orang tua ya, dari orang tua. Nggak usah sekolah aja gini. Ya entah dari orang tuanya atau si anak gitu. Cuman beberapa yang saya tanyakan kepada si siswa gitu, kenapa nggak masuk, kata ibu gitu, nggak usah masuk, jagain adiknya karena hari repot kayak gitu kan. Terus kalau momen-momen ya paling itu jadi hiburan mereka kan, karena anak gunung kan tidak seperti anak kota ya, hiburan satu-satunya ya kalau ada orang hajatan gitu. Jadi rela meninggalkan apa sekolah. Oke, tadi Ibu sempat berbicara bahwasanya itu berasal dari orang tuanya atau dari siswanya gitu kan. Kita tidak tahu ya orang tuanya atau tidak, dari siswanya. Saya tarik satu poin itu. Apa sih yang mendasari nih ya, yang mendasari menurut Bu Ari nih, yang mendasari si anak tersebut itu tidak berangkat ke sekolah atau misalkan dia bolos, yang mendasarinya tadi kan sudah sempat diutarakan ya, dari orang tuanya gini, dari siswanya gini. Ada hal yang mendasari faktornya gitu? Mungkin kalau bisa introspeksi ya, salah satunya mungkin pembelajarannya kurang menarik ya. Oh, pembelajaran kurang menarik. Oke. Ini cuman kalau dari apa introspeksi mungkin pembelajarannya kurang menarik sehingga anak lebih tertarik mengikuti kegiatan di luar sekolah ketimbang sekolah gitu kan. Terus yang kedua, ada mungkin anak itu ada titik jenuhnya kali ya di sekolah gitu ya, pengen hiburan segala macam. Terus apa ya, mungkin jarak dari sekolah ke rumahnya kan lumayan jauh gitu. Terus faktor internalnya mungkin ada nggak dari siswa atau orang tuanya gitu? Siswanya sih mungkin kurang ketegasan ya. Kurang tegasan dari saya, dari pihak sekolah. Jadi memang belum saya sendiri belum membuat kesepakatan dengan orang tua gitu. Jadi pernah kemarin itu cuman sosialisasi aja gitu bahwa nanti ketika 6 kali alfa berarti udah ya gitu, ada pemanggilan gitu. Tapi belum ada kesepakatan sama sekali. Oke. Tadi kan ada kesimpulannya, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik nih ya. Mulai dari yang pertama itu tadi pembelajaran yang kurang menarik. Terus yang kedua tadi ada permasalahan dari si orang tuanya kurang tegas. Ya. Terus komunikasi juga, ya mungkin komunikasi kesepakatan orang tua sama siswa. Nah, dari beberapa hal ini kan kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat skala prioritasnya itu yang mana gitu. Skala prioritas yang memang akan menjadi sebuah solusi nih. Solusi pertama gitu, kita kan nggak mungkin jadi dari ketiganya itu kita harus selesaikan semua. Ya kita step by step dulu. Mungkin kira-kira yang menjadi urgent yang pertama yang bisa dilakukan perbaikan itu dari segi mana dulu? Apakah mungkin dari tadi yang Ibu bicarakan dari pembelajaran atau mungkin dari ketegasannya atau mungkin dari komunikasi bersama orang tua atau bisa jadi dari motivasi si anak tersebut? Kalau prioritas yang akan saya lakukan langkah-langkahnya mungkin satu, yang pertama itu saya lebih ke kesepakatan ke orang tua dulu ya. Iya, kesepakatan orang tua. Tapi saya maunya di situ tuh membuat kesepakatannya nggak hanya sama orang tua, tapi ketika sosialisasi dan kesepakatan itu ada orang tua, ada anaknya nih. Gitu. Jadi biar diketahui anak, diketahui orang tua juga gitu. Itu yang pertama. Dan yang keduanya sendiri, setelah dari kesepakatan orang tua dan siswa di kelas,
saya dan siswa bikin kesepakatan yang lebih matang lagi nih. Oh iya. Jadi implementasikan lah gitu, yang lebih matang lagi. Nah setelah itu kalau dari saya sendiri merubah metode pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu. Jadi anak lebih kangen dengan sekolah, kalau dia nggak datang tuh ada rasa yang kurang gitu. Ya, ini tuh dari yang urutan yang pertama, dari berbicara dengan orang tua. Nah, memang kalau dilihat dari skala nih Bu ya, saya mau tanya dari skala 1 sampai 10 aja misalkan. Sudah seperti apa sih sekarang posisi ibu tuh bersama orang tua tuh sudah seperti apa sih komunikasinya dari 1 sampai 10 aja gitu? Sekarang 4 kayaknya ya. 4 ya, 4 Iya. 4, oke. Gak berani ekspektasi tinggi-tinggi. Kalau 4 ya, 4. Terus 4. Terus kalau dari segi pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas? 4,5 kali. 4,5? Iya. 4,5 ya, berarti dari komunikasi 4 dengan orang tua, terus dari segi pembelajaran 4,5. Saya mau bertanya nih, kan tadi kan keadaan sekarang nih, kita kan punya target tentunya kan, Iya. target tentunya bakalan mau dinaikkan ke berapa sih skala 1 sampai 10, misalkan dari segi komunikasi bersama orang tua dulu deh. Kalau ke orang tua Harapannya itu sampai 6 berapa ya? 6. 6. Karena sekarang ini kan ke orang tua itu hanya bertemu dengan orang tua tuh cuman rapat akhir tahun. Yang kedua kalau ada pemanggilan saat anaknya nggak masuk atau sakit itu doang. Nah saya pengen orang tua tuh lebih aktif lagi gitu. Jadi mungkin untuk step sekarang nggak mau muluk-muluk. Paling di 6 lah 6. dengan orang tua. Skala di 6 itu gambarnya seperti apa sih? Gambaran mungkin kompetensi apa targetnya gitu ya. Targetnya lebih ke orang tua tuh lebih open minded ya dengan guru. Ketika anak nggak masuk, anak saya tidak masuk dengan alasan A, B, C gitu, mungkin sakit lah atau keperluan keluarga. Karena selama ini tuh kalau nggak masuk ya nggak masuk aja pure gitu, nggak ada bahasa A, B, C. Nah pengennya ada bahasa dulu. Nah yang kedua tuh kalau ada apa-apa mungkin atau PR yang sulit itu ada interaksi lagi Bu. PR ini nggak bisa ngerjain, saya pengennya kayak gitu. Jadi antar interaksi walaupun antara orang tua dan guru itu jauh gitu jaraknya, tapi komunikasi itu tetap terjalin gitu. Itu skala 6 ya. Skala 6. Saya tarik lagi nih ya, yang kedua tadi pembelajaran di kelas. Ya kan tadi pembelajaran di kelas. Tadi kan Ibu sempat menyebutkan bahwasannya sekarang ada di posisi 4,5. 4,5. Mau ditingkatkan ke berapa nih Bu nih kalau untuk pembelajaran? 7 ya, lumayan ya 7. Gambaran 7 itu seperti apa sih? Gambaran 7 itu gitu. Gambaran 7 itu berarti kan saya sendiri lebih berfokus pada siswa ya. Berfokus pada siswa ketika di kelas ya udah fokus di kelas, nggak keluar kecuali istirahat dan pulang. Terus kemudian pembelajarannya lebih dibuat rencananya dibuat lebih menarik lagi dan bukan teacher center tapi student center. Terus sudah kalau sebisa mungkin tuh setiap hari mereka mempunyai kegiatan keterampilan yang bahwa pembelajaran hari ini tuh gunanya untuk kehidupan nyata dia apa sih gitu. Iya. Jadi mereka akan tertarik nih, ternyata belajar ini tuh gunanya buat ini loh gitu. Dan yang lebih menarik kayaknya tuh anak-anak sekarang lebih tertarik sama ice breaking gitu. Jadi kayaknya harus memperbanyak ice breakingnya gitu. Itu gambaran di posisi 7 ya tadi ya. Insya Allah. Oke. Bagus Bu, menarik. Selanjutnya Bu, itu kan dari tadi udah mulai permasalahan seperti apa kita sedang menganalisisnya. Tentunya kita punya rencana ke depannya. Kita punya rencana ke depannya. Rencana Ibu itu untuk mewujudkan, yang pertama tadi komunikasi dengan orang tua dan mewujudkan pembelajaran yang menarik di kelas. Kira-kira seperti apa Bu? Untuk mewujudkan itu tadi yang pertama mungkin saya mengundang orang tua rapat. Sebelum itu mungkin saya koordinasi dengan kepala sekolah dulu ya.
dengan segala permasalahan saya. Terus mungkin dari sini kan saya juga punya, oh ternyata ada saya langkahnya yang kurang. Iya. Itu sharing dengan kepala sekolah gitu, ada bahasa lah dengan kepala sekolah dulu gitu. Nah, mengumpulkan kolaborasi dengan orang tua dan mungkin sedikit minta saran dari rekan-rekan sejawat gitu. Terus untuk pembelajaran Iya, ya. pembelajaran. Pembelajaran pun sama ya langkahnya, paling ke kepala sekolah dulu bahwa nanti banyak akan maksudnya melibatkan anak-anak yang banyak tugas kan Iya. pastinya, khawatir nanti kalau kita nggak sosialisasi dengan orang tua kan pasti kok tugas mulu Iya. gitu. Nah paling itu dengan rekan orang tua kepala sekolah gitu. Itu tujuannya ya, tujuan yang mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Memang sepertinya menarik juga sih, dan ini tidak cuma di satu sekolah juga, mungkin ya bisa jadi permasalahan di sekolah yang lainnya. Itu dari rencana kira-kira dari tadi itu ada kendala nggak? Kendalanya sih apa ya, kalau dari ekstern saya mungkin komunikasi dengan orang tua yang kurang. Ya. Oh iya. Terus komunikasi dengan orang tua tuh minim sekali. Terus dengan siswa sendiri kan kendalanya ya memang kita belum, saya dan siswa tuh belum membuat kesepakatan kan. Ya. Terus dengan pokoknya dengan ekstern tuh kepala sekolah pun saya belum terlalu jauh gitu kan. Dengan tokoh masyarakat pun komunikasi juga belum terlalu jauh untuk bagaimana sih solusinya dengan ini gitu. Tapi untungnya ketemu Pak Hendra, jadi saya sebelum bicara dengan beliau tuh sudah langkahnya yang akan saya tempuh tuh begitu gitu. Nanti mungkin tinggal saya sounding aja ke beliau gitu kendala. Tapi kalau untuk dari intern saya sih mungkin kurang banyak belajar kali ya. Kurang banyak belajar dan kurang open minded, maksudnya kurang pembelajaran ice breaking tuh kayaknya masih harus banyak saya kuasai dulu gitu supaya ke anaknya lebih ngena lagi gitu. Oke. Nah, kan tadi itu ada kendala-kendala ya. Tadi kendala-kendala kan dari kendala tadi itu ada nggak Ibu hal yang bisa Ibu lakukan untuk agar kendala-kendala tersebut itu bisa Ibu atasi? Kendala tersebut diatasi Iya, kan dengan tadi kan udah diutarakan ya kendala-kendalanya itu. sepertinya seperti LMS, jadi mulai dari diri dulu gitu. Oke, mulai dari Perbaiki diri dulu. Setelah memperbaiki diri, dirasa sudah memang matang, baru kita baru saya tuh berani show up ke orang tua, ke siswa, ke kepala sekolah atau tokoh masyarakat loh. Jadi kalau diri saya sendiri belum kuat, belum yakin, saya nggak akan berani keluar dulu. Jadi mulai dari diri saya sendiri dulu yang diperbaiki. Nah, tentunya dari rencana kita punya sebuah impian. Kita punya impian, tapi di samping impian itu kita pun harus bisa melibatkan atau paling tidak orang-orang yang bertanggung jawab. Ya, orang-orang yang bertanggung jawab dalam mewujudkan hal-hal tersebut. Itu apa aja sih? Siapa saja gitu yang terlibat di situ? Terutama yang paling bertanggung jawab ya di rencana-rencana nanti di ke depannya. Kalau di skala kelas mungkin saya sebagai untuk di kelas sendiri ya, saya dengan siswa pasti saya yang bertanggung jawab, tapi saya akan melibatkan ketua kelasnya, itu ketua kelas. Kemudian kalau untuk skala ekstern dari kelas karena melibatkan orang tua, paling saya meminta bantuan kepada kepala sekolah, supaya monitoring gitu, bahwa ketika nanti jika di belakang hari ada hambatan segala macam, kepala sekolah mengetahui, yang kedua bisa memberikan solusi lain. Gitu. Ada lagi Bu, kira-kira selain dari itu? Kalau dari itu paling sedikit banyak karena anak gunung kan ada tokoh masyarakat ya. Karena orang tua itu biasanya belum terbiasa ngobrolnya sama komite, belum. Jadi kalau di sana itu ngobrolnya kalau nggak sama Pak RW, Pak Kepala Dusun gitu. Jadi sebagai penyembatan mungkin ya. Jadi kalau di sana itu
lebih sharingnya tuh bukan ke komite kelas, komite sekolah, bukan. Ya. Jadi lebih nanti ke tokoh masyarakat, entah itu Pak RT atau Pak RW atau kepala dusun gitu. Nanti biasa paling sharing dengan beliau-beliau gitu bahwa saya punya rencana bla bla bla, nanti konsekuensinya seperti ini Ya, gitu. ya. Jadi beliau-beliau bisa menjelaskan ke orang tua ketika nanti di belakang hari itu ada orang, biasanya kan pasti ada aja nih orang tua yang nggak mudeng gitu. Suruh ngapain sih gitu, pasti akan ada pertanyaan. Ya. Oke. Itu kan tadi siapa yang bertanggung jawab sudah ya Bu ya. Siapa yang bertanggung jawab itu mudah-mudahan memang bisa dikomunikasikan lagi. Dari yang tadi awal sampai akhir kan tentunya kita punya mimpi yang besar ya. Mimpi yang besar, mimpi ibu itu di kelas itu akan seperti apa sih? Mimpi saya. Iya, iya kan tentunya dari tadi permasalahan tadi kan kita punya goals ya, punya goals atau punya mimpi itu seperti apa sih? Mimpi saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk sih Ya. Pak. Setiap apa yang saya ajarkan itu membekas Ya. sama anak gitu. Jadi anak itu punya interest atau keinginan untuk sekolah aja dulu. Jadi rindu sama sekolah tuh setiap saat. Jadi apa sih namanya? Kan ada ya siswa tuh kalau belajar bu jam. Oh, Saya iya. pengen gitu Iya. tuh dengan sendirinya walaupun jam di depan mata Iya. gitu. Pengennya seperti itu. Jadi ketika sudah tertarik dengan satu materi pembelajarannya, mata pelajarannya, dia lupa gitu. Ya pengennya seperti itu. Baik Bu, dari tadi yang kita diskusikan bersama-sama ya, mungkin bisa ditarik dari dua kesimpulan tadi, mulai dari pembelajaran, terus komunikasi kepada orang tua siswa. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Ada nggak dari obrolan tadi itu Ibu bisa menyimpulkan dari obrolan kita pertama tadi itu sampai sekarang? Kesimpulan yang dapat Ibu tarik. Iya, jadi setelah ngobrol dengan Pak Hendra kan saya jadi ada pencerahan ya Pak ya. Jadi saya bisa menemukan beberapa alasan kenapa saya belum berhasil dan ada satu dua langkah ya belum saya coba gitu. Dan semoga dengan sharing dengan Pak Hendra coaching sekarang itu nanti kedepannya siswa saya tuh setiap hari Sabtu masuk dengan rajin gitu. Terus jadi mau ada momen hajatan kayak mau hari Sabtu mereka rajin ke sekolah. Pengennya sih seperti itu. Gitu. Impian yang mungkin sederhana tapi berdampak sangat signifikan besar dulu. Mudah-mudahan mimpi Bu Ari itu bisa terwujud. Amin. Dan kita juga bisa konsisten untuk melaksanakan hal tersebut ya. Baiklah, mungkin Bu, kebetulan saya juga ada keperluan lain. Ya mudah-mudahan dengan sesi coaching kita yang singkat ini bisa menjadi pembelajaran yang bermakna ya. Amin. Bagi Bu Ari sendiri, terutama bagi saya juga gitu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oh iya, terima kasih Pak Hendra atas waktunya. Sukses selalu. Amin. Makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk pergi nih saya ya. Oke, ya Bu ya, saya lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat di Guru Penggerak Angkatan 7. Di sini saya akan sedikit mengulas saya tadi berperan sebagai observer pada kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Hendra Hamidi dengan Bu Sri Lestari, di mana Pak Hendra Hamidi bertugas sebagai peran sebagai coachnya dan Bu Sri Lestari sebagai coachingnya. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi, coaching yang dilaksanakan oleh Pak Hendra dan Bu Ari sudah berjalan sesuai dengan alurnya, dimana yang kita ketahui alur dalam coaching itu adalah tirta. Pak Hendra dan Bu Ari tadi sudah menetapkan tujuannya ada, kemudian mengidentifikasi masalahnya ada, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan juga sudah tertata dengan cukup baik, dan penyimpulan tentang tanggung jawabnya juga sudah ada. Coaching yang dilakukan oleh Bu Sri Lestari yang dengan Pak Hendra Hamidi tadi saya observasi alur tirta sudah tercapai, kemudian selama proses juga rasanya sudah ada.
di mana Pak Hendra begitu antusias menanggapi setiap apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Lestari. Kemudian kehadiran penuhnya sudah ada di sana. Pertanyaan berbobot juga sudah mengalir dengan cukup baik. Kemudian yang saya tangkap dari tadi, yang percakapan yang dilakukan oleh kedua rekan saya ini adalah percakapan mengenai tentang pemecahan masalah, di mana masalah yang tadi diutarakan adalah mengenai tentang siswa yang kurang hadir, tidak hadir penuh di saat hari Sabtu gitu. Tadi sudah dibahas apa alasannya, kemudian bagaimana pemecahan masalahnya sudah cukup baik. Coaching yang dilakukan sudah cukup baik. Itu saja yang dapat saya ulas dari observasi yang saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat jadi sakit hati ya, dan jadi perbaikan. Itu saja, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wow.